jadi agak sedikit kecil, tapi tetap Masya Allah, tetap istimewa. Bismillah. Ini dia teman-teman. Tahu apakah dia bisa membesar atau tidak? Ada satu lagi di polybag. Aku tambah beberapa dari serangan yang saya biasa langsung merah ini. Cabenya dan lufa yang di sana teman-teman, dia besar banget, tapi kalau disentuh itu masih empuk ya teman-teman, belum tua, kemungkinan masih bisa besar lagi. Kalau ini udah lumayan tua kayaknya, udah mulai keras, karena sengaja aku mau kasih tua ya, mau dibiarin biar tua, lebih muda ini, tapi aku biarin juga. Aku belum mau panen untuk sayur, aku biarin biar tua juga. Ini ada bakal buah, tapi dia kuning, kayaknya nggak jadi. Kemarin tuh sebenarnya beberapa akar nih udah pada nembus gelas, dan di bawahnya aku taruh pupuk. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini aku udah bawa cairan. Ini sebenarnya, nah, aromanya tuh kuat banget ya. Ini aku mencoba membuat pesnap teman-teman. Ini dari bawang putih, ada kunyit sedikit, ditambah daun pepaya ya. Dan ini sebenarnya sudah beberapa hari aku fermentasi, dan karena waktu aku buat itu rencananya besoknya aku mau kasih, ternyata hujan, jadi aku nggak siram ke tanaman ya. Jadi ini sudah 2-3 hari aku fermentasi, mau aku coba. Jadi aku mau coba siram atau semprotkan ke tanaman cabai katokon ya. Nih, cabai katokonnya itu dia di balik daunnya tuh banyak nih, putih-putih kayak gini teman-teman, kutu putih, atau ada trips juga ya di tanaman cabai yang satunya, cabai keriting. Ini tuh sebenarnya udah buah ya, udah mulai buah. Yang ini keteduhan teman-teman, jadi nggak terlalu full matahari, dia udah mulai buah ini. Tapi yang kena matahari full itu yang di belakang malah bunganya rontok ya, nggak tahu karena kepanasan atau gimana. Nah ini ada 2 pohon di sini. Ini juga satunya di balik daunnya juga lumayan sudah mulai dihinggapi hewan kayak gini ya, putih-putih. Jadi langsung aja, ini sebenarnya sudah keluar matahari ya, karena memang waktu berkebun aku biasanya jam 8 dimulainya, dan mataharinya belum panas tapi anginnya banyak. Dan di sini di cabai ini tuh dia kehalang sama tanaman, ada daun salam, jadinya nggak terlalu panas ya teman-teman. Nih, nanti panasnya tuh di sekitaran jam 12, baru jam 11, jam 12 baru di sini panas. Nih kehalang sama pohon belimbing wuluh, jadi aku mau siramkan sekarang aja. Ini aku saring dulu. Untuk dosis aku kira-kira dulu ya teman-teman, karena ini kan udah di fermentasi ya, udah di udah kental gitu teman-teman. Nih aku tuang sedikit aja dulu. Aroma bawang putihnya tuh tajam banget ya. Disaring dulu. Aku lupa, harusnya aku kasih sabun sedikit ya, cairan sabun, nanti aku mau ambil, tadi lupa belum bawa. Ini sedikit aja, nanti
sudah bisa aroma bawangnya sudah ada ya. Nyoba dulu karena dulu aku pernah buat pesnap dari tembakau teman-teman, tapi dia tajam banget ya, merontokkan bakal bunganya. Jadi ini aku nyoba dulu, dosisnya cuman sedikit aja dulu, ini sedikit, baru aku tambah air biasa ya, ini air kolam. Langsung aja aku isi dulu ya teman-teman di botolnya sampai penuh. Udah, aku mau tambahkan setetes dulu untuk sabunnya ya. Ini sabunnya aku kasih sedikit aja, sedikit sekali ya teman-teman. Oke, baru kita tutup dan kita semprotkan. Tadi belum dikocok ya teman-teman, nanti dikocok dulu biar sabun sama pesnapnya tercampur rata. Langsung disiramkan, lebih ininya di bawah daunnya, jadi langsung ke hamanya ya teman-teman. Ini karena dia paling banyak tuh di balik daun ya. Ini kayak gini teman-teman, banyak banget ya. Jadi pesnap ini biasanya harus berulang ya teman-teman, nggak bisa satu kali langsung pergi hamanya. Biasanya harus berulang, besok dicek lagi seperti apa perubahannya hamanya ya, udah berkurang atau masih banyak. Soalnya ini juga karena dibalik daun ya, agak susah buat kita harus bukain satu-satu daunnya di bagian bawah ya. Nih banyak banget hamanya, ini di putih-putih pada terbang kalau kena air ya. Dan ini udah selesai aku semprot teman-teman. Jadi tadi waktu belum disemprot kan warnanya cenderung putihnya banyak ya. Ini setelah disemprot ada hitam-hitam nih ya.
Jadi kayak apa ya, bintik-bintik hitam. Kita lihat lagi perkembangannya besok setelah disemprot ini bagaimana. Dan biasanya kalau kutu putih kayak gini, ini nih pohonnya nggak kena hujan langsung ya teman-teman, jarang kena hujan karena memang ini tanamannya tuh di samping rumah dan agak terhalang sama pohon. Kalau hujannya deras atau angin baru dia kena hujan. Dan ini hamanya kan di balik daun di bawah, jadinya memang tersembunyi. Kalau hujan nggak kena ini kan hujannya ya, nggak kena air, jadi agak repot memang. Kalau di belakang itu nggak ada untuk hama yang ini karena kena hujan langsung di belakang nih. Belajar ya teman-teman, karena di sekitaran rumah menggunakan bahan yang ada dari bahan dapur atau dari tanaman kita ya. Kebetulan aku ada daun pepaya, jadi aku manfaatkan. Sebelumnya aku semprot ini kolnya aku semprot pakai daun pepaya, tapi nggak fermentasi ya, nggak pakai bawang putih juga karena banyak ulat atau daunnya tuh lubang-lubang parah ya, kayak begini nih lubang-lubang. Jadinya aku semprot nih, kayaknya udah membaik, tapi baru 1 kali aku semprot dan tidak difermentasi, jadi langsung aku blender daun pepaya, aku semprotkan langsung ya. Dan kemarin ini cabai yang kena trip, ada hewan juga di balik daun, tapi itu banyak semutnya teman-teman. Dan biasa semutnya tuh makanin hewan itu deh ya, hewan tripnya ya. Ini juga aku udah semprot 1 kali pakai itu sama dengan cairan yang aku pakai ke kol. Ini ada kepiknya. Ada lagi di depan juga ada, tapi udah berkurang di pucuknya, itu udah berkurang. Sisa yang di balik daun banyak banget juga aku semprot juga ya, kayak gini teman-teman. Biasanya kalau bukan yang putih ya, bukan kutu putih, yang trip kayak gini tuh bakalan banyak semut. Ini karena memang subur tanaman cabai aku, dia di ketiak daunnya di bagian bawah tuh banyak banget pada numbuh tunas ya. Ini kalau lihat langsung aku buangin biar fokus di atas ya, biar fokus di cabang atas, biar nggak tunas di sini. Nutrisinya biar nggak ke cabang dulu. Nah, cabangnya di atas ya. Memang senang ya kalau banyak cabang kayak gini teman-teman, tapi lebih baik cabangnya tuh difokuskan di atas, jangan di bawah. Nanti nutrisinya keserap sama yang di bawah. Ini yang di sekitaran pohon putsa, di bawah pohon putsa teman-teman, tanaman cabai di balik daun ya. Kita ngecekin, biasanya hamanya itu di balik daun. Ini kemarin udah aku semprot 1, karena awal itu sebelum cabangnya sepanjang ini kemarin ada trip juga, aku semprot pakai daun pepaya itu ya. Nih kebanyakan udah pada cabang ya. Kalau ada semut biasanya ada hama trips nih di bawah teman-teman, kayaknya udah pada pergi kayaknya. Kemarin udah semprot 1 kali, ini udah bersih, ada semut sedikit-sedikit, nggak ada ya. Ini ada 1 pohon yang masih ada kayaknya nih di balik daunnya, banyak banget semutnya. Kelihatan nggak ya? Tuh semutnya pada kabur tuh. Ini dia teman-teman, kecil-kecil banget ya di balik daun, nggak kelihatan ternyata kalau kita buka tuh. Itu dia teman-teman hamanya. Udah mau aku semprot dulu.
sudah selesai disemprotnya. Nih ngecekin lagi yang numbuh di ketiak daun ya, tunas-tunasnya dibuangin. Sekali lagi teman-teman, pesnap yang aku buat ini untuk dosis itu aku masih percobaan juga ya, karena sebelumnya aku nyobain itu dia kebanyakan. Jadi katanya kalau tembakau itu memang agak sedikit kuat ya kalau untuk pesnap, dia merontokkan bunga, jadi memang dosisnya disesuaikan dulu dengan tanaman. Tapi kalau untuk kali ini aku nggak pakai tembakau, aku cuman pakai kunyit, daun pepaya sama bawang putih ya. Ini di percobaan dulu seperti apa, nanti kita lihat besok atau 2 hari seperti apa perkembangannya setelah disemprot. Karena memang pohon cabenya itu beda-beda ya. Aku punya ada yang keriting, ada yang subur. Selain aku nanamnya juga nggak barengan dan di tempatnya juga berbeda-beda. Ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang di dekat pohon belimbing ulu juga. Dan semuanya aku dalam proses belajar teman-teman. Ini aku menggunakan yang organik, jadinya untuk dosis baik pupuk, baik pesnap, aku sesuaikan dengan keadaan di sekitarku ya. Pupuknya juga untuk dosis itu aku biasanya aku coba dulu baik POC, baik Kohe Marmut, baik PSB, itu disesuaikan dengan tanaman, dengan media tanam yang aku gunakan ya. Jadi biasanya aku siram, aku beri pupuknya itu, aku perhatikan lagi bagaimana perkembangannya, apakah kebanyakan atau kurang, itu biasanya aku tambahin lagi dosisnya. Karena media tanam yang aku gunakan itu juga media tanam dari sekitar rumah, maksudnya cuman tanah sama kohe sapi ya teman-teman, kohe sapi yang aku beli yang memang udah difermentasi. Dan kalau untuk sayur itu memang udah bagus banget, kayak kangkung, sawi itu bagus. Tapi kalau buat tanaman cabai atau tanaman yang berbuah itu kurang ya nutrisinya dari tanah dan kohe itu, jadi harus ditambah lagi. Sedangkan sayur juga nanti ada pupuk lanjutannya yang kayak POC nasi basi dan PSB itu ya, kayak stroberi, bawang, itu biasanya aku tambahin PSB. Jadi pemupukannya itu, dosisnya itu aku sesuaikan dengan tanah yang media tanam yang aku gunakan teman-teman. Oke teman-teman, pagi ini meskipun cuacanya udah mulai matahari keluar, tapi masih angin kencang ya, cenderung agak dingin. Sekian dulu berkebun aku. Kita nanti lihat perkembangannya seperti apa setelah aku semprot pesnap. Kayaknya sih nggak ini ya, nggak bisa cuma 1 kali, harus diulang lagi yang tadi kutu putih tadi. Besok kayaknya harus diulang lagi, atau mungkin 2-3 hari nanti akan diulang supaya dia akan pergi, karena tujuannya tuh mengusir ya teman-teman. Kayak trips tadi itu tujuannya diusir. Tadi langsung bertebangan kan untuk kutu putihnya, jadi nanti aku juga akan lihat apakah hujan atau cuacanya nanti bagaimana, baru nanti aku akan ulang untuk pemberian pesnapnya. Oke teman-teman, sampai jumpa insyaallah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat berkebun teman-teman semua. Terima kasih.